sebelum ke keamanan pangan, makanya kita harus tahu dulu definisi pangannya itu sendiri. Nah, dari definisi pangan itu sendiri ada di Peraturan Undang-Undang Nomor 7 dan di Peraturan Nomor 28. Nah, untuk yang pertama ya, definisinya yaitu pangan itu segala sesuatu yang ada di alam memang. Sumber hayati, dan air tentunya yang bisa diolah dan tidak diolah. Jadi bisa dikonsumsi langsung ataupun perlu diolah dulu untuk dikonsumsi. Nah, jelas kalau pangan itu diperuntukkan untuk makanan, ya, dan dikonsumsi oleh manusia. Nah, termasuk di dalamnya tadi ada bahan tambahan pangan, tadi kan disebutkan batas aman, ya. Nanti kan pertemuan keduanya bahan tambahan pangan. Kemudian atau bahan baku lainnya yang digunakan selama proses dari proses persiapan, pengolahan, dan pembuatan, ya. Jadi baik itu pembuatan makanan maupun pembuatan minuman. Nah, yang definisi kedua tadi bagaimana mengukur standar keamanan pangannya demi kita mencegah terjadinya cemaran biologis. Ya, ini untuk definisi keamanan pangan ya. Ini definisi keamanan pangan, bagaimana kita dapat mencegah cemaran biologis, kimia maupun fisik tadi ya yang telah disebutkan, sehingga tadi cemaran-cemaran tadi kan dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia. Tadi ya cemaran itu tadi ada 3, biologis atau mikrobiologis, ada kimia, kemudian ada fisik sebenarnya. Nah, tujuannya kenapa sih ada standar atau kita harus menerapkan keamanan pangan? Yaitu untuk melindungi, karena tadi ada dampaknya ya ketika tidak aman yang kita konsumsi ataupun tadi bahan tambahan lain atau BTP yang nanti kita akan jelaskan di pertemuan yang ini ya, kedua. Nah, itu harus menjamin keselamatannya, karena ketika itu tidak aman dan dosisnya tidak aman, itu akan mengganggu kesehatan dan keselamatan konsumen. Dan menjamin ketersediaan pangan yang aman. Tadi kan pangan itu kan mulai dari persiapan. Bisa persiapan juga itu bisa dari pertaniannya ya. Nah, itu harus aman ya, mulai sampai dia terdistribusi sampai di konsumen. Nah, mencegah kerugian ekonomi ya jelas ketika tadi banyak dampaknya sehingga terjadi masalah kesehatan, tentunya akan meningkatkan kerugian secara ekonomi ya. Makanya tadi banyak makanan-makanan misalnya yang tidak aman ya, itu kan pasti akan ditarik kembali ya. Tentu akan menurunkan pendapatan dan lain-lain. Ya, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kualitas SDM. Makanya kan kalian membuat perencanaan menu kan itu dikonsumsi ya. Nah, ketika kalian sudah membuat menu tapi menunya itu tidak aman, ya tentu tidak akan membangun kualitas yang berkelanjutan. Nah, bahaya tadi kan ada 3 ya, dimulai dari mikrobiologi. Mikrobiologi itu ada yang pertama ada patogen. Nah, kalau patogen ini berasal dari makanan, bisa makanan atau air yang tercemar, ya. Nah, atau dari sumbernya manusia ataupun dari hewan. Nah, sumber-sumber ini adalah bakteri patogen. Nah, ketika ada bakteri patogen yang tercemar dalam suatu makanan dan minuman, tentunya akan mengganggu atau menyerang tubuh, ya, sehingga akan menyebabkan keracunan bahkan kematian. Kemudian yang kedua adalah virus atau parasit ya. Dia juga terkontaminasi dari pangan tadi. Nah, kita lihat satu-satu ya, bakteri. Nah, bakterinya kan kita sudah sering ya, Salmonella, E. coli. Nah, itu tuh didapatkan dari mana? Kalau salmonella itu telur mentah biasanya ayam, susu ya. Makanya untuk pengolahannya itu kalau misalnya untuk telur ya sebaiknya memang matang agar tidak ada si salmonellanya. Kemudian ayam juga makanya harus matang karena memang ada bakteri mikrobiologis yang namanya salmonella. Begitu juga dengan susu ya. Jadi ini adalah sumber protein. Nah, ketika dia ada salmonellanya ya nanti akan menyebabkan keracunan. Nah, untuk E. coli itu biasanya ada di daging sapi yang mentah ya atau sayur yang terkontaminasi. Tadi kan ada banyak ya sumbernya, misalnya sayur itu terkontaminasi dari hewan atau dari manusia atau dari yang lainnya. Jadi dia terkontaminasi ada bakteri E. coli di dalamnya.
Kemudian dan lain-lain itu bisa dilihat. Nah, kemudian parasit ataupun virus. Kalau parasit, contohnya di sini toksoplasma. Jadi kan penyebabnya juga, toksoplasma gondii penyakitnya juga toksoplasma. Nah, sumbernya dari mana virus? Bisa dari daging mentah atau daging yang setengah matang, khususnya dagingnya itu domba ataupun babi gitu ya. Kemudian bisa dilihat lagi juga sayuran ya. Sayuran itu ketika tidak dicuci secara bersih dengan air yang mengalir gitu ya, itu akan menyebabkan adanya parasit ya. Nanti dampaknya bisa menyebabkan cacingan. Begitu juga dengan virus. Kalau virus sumbernya bisa dari juga sayuran ya, kan virus sama bakteri biasanya sama. Nah, itu ketika buah atau sayuran tidak dicuci itu akan menyebabkan norovirus ya, atau bisa menyebabkan muntaber. Nah, jadi ketika keracunan makanan dari faktor biologis itu karena apa? Nah, bisa karena perubahan praktik pertanian. Jadi misalnya pertanian itu menggunakan pupuk yang tidak aman, gitu ya. Itu kan bisa meningkatkan resiko kontaminasi. Ataupun tadi kan ada bahan makanan yang memang potensial untuk menyebabkan bakteri atau virus tadi. Contohnya adalah daging. Nah, ketika daging tidak diolah atau didistribusi penyimpanannya tidak aman, pemotongannya tidak hygiene, nah itu kan akan meningkatkan keracunan. Kemudian perubahan pola makan, ya misalnya makan di luar. Nah itu kan kita tidak tahu kan tadi kontaminasi ada dari manusia atau air yang terkontaminasi. Nah ketika kita makan di luar kan kita tidak tahu ya ada paparan mikrobiologi. Kemudian waktu yang lama antara pengolahan dan pada saat dia dikonsumsi dan tidak ditangani dengan tepat. Nah, untuk kategori resikonya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga ya, kategori level resiko ya. Oke. Nah, disinggung lagi. Nah, untuk yang pertama berarti dia resikonya sangat tinggi. Nah, sangat tinggi kan bisa dilihat tadi ya dari contoh-contohnya adalah yang sumber protein, tadi ikan, telur, serealia gitu ya. Kemudian ada sayur juga dan daging, ikan mentah, produk susu. Nah, ini semua pH-nya itu lebih dari 4,6 ya. Bahan makanan yang lebih dari 4,6 selain ini juga bisa masuk ke dalam kategori resiko yang tingkat tinggi atau yang pertama. Kemudian yang kedua berarti dia resiko sedang. Jadi kalau yang tingkat tinggi tentu penanganannya mulai dari distribusi sampai dia dikonsumsi itu harus tepat agar dia aman sampai dikonsumsi oleh konsumen. Yang kedua produk yang kering atau beku ya, misalnya sayuran yang misalnya ikan, daging, telur atau sayuran dan serealia ya. Jadi misalnya ikannya yang beku gitu, dagingnya yang beku gitu ya. Kalau kering berarti serealia. Dan produk lainnya seperti coklat, margarin ataupun mayones. Nah, yang rendah resikonya tadi kan yang paling tinggi itu yang pH-nya lebih dari 4,6. Nah, yang rendah itu ketika asam. Nah, yang asam itu pH-nya 4 di bawah 4,6. Jadi makanya ketika produk-produk itu diasamkan seperti misalnya kimchi kayak gitu ya, kan tentu dia lebih awet. Ya, contohnya acar, buah-buahan kan sifatnya asam. Nah, itu dia kategorinya resikonya rendah. Jadi tidak perlu ada perhatian khusus dibandingkan dengan resiko yang tingkat pertama. Ya, sayuran mentah juga termasuk. Kalau di yang tingkat 1 masuk ke dalam sayuran yang sudah diolah. Oke, itu yang mikrobiologis. Yang kedua pasti sudah tahu ya kalau fisik ya berarti memang ada benda asing seperti misalnya rambut, plastik atau logam yang memang akan masuk ke dalam makanan gitu ya. Itu udah yang kimia. Nah, kalau kimia berarti berkaitan dengan zat kimia atau bahan-bahan kimia berbahaya lainnya. Contohnya pestisida. Nah, pestisida ini kan sebenarnya boleh ya untuk diberikan, tapi dengan batas yang aman tadi. Nah, kalau logam berat itu sudah jelas tidak boleh ya, tidak boleh adanya logam berat. Nah, biasanya ada logam berat ini ya tadi kontaminasi dari
alat makanannya. Makanya ketika kalian menggunakan teflon atau panci, itu ketika sudah terkikis atau sudah rusak, itu sebaiknya tidak digunakan karena akan tercemar si logam beratnya. Kemudian tadi BTP kan ada yang sintetis dan ada yang kimia ya. Nah, itu nanti dijelaskan di selanjutnya pertemuan yang kedua kita. Nah, itu ketika BTP-nya itu menggunakan BTP yang dilarang ya, itu contohnya misalnya pewarna tekstil, metanyl yellow, rhodamin B, ya jelas ya, itu akan menyebabkan keracunan dan efeknya karsinogenik. Nah, kalau kimia kimia lanjutannya tadi kan ada yang sintetis dan ada yang alami. Nah, kalau kimia alami itu biasanya memang dia muncul sendiri di bahan pangan tertentu ya. Contohnya ada di jagung, kacang tanah, dia toksinnya adalah namanya aflatoksin ya gitu. Makanya ketika bahan-bahan tersebut dia ada toksinnya, memang alamiah ada, itu akan menyebabkan karsinogenik. Dan residu tadi ya sudah dijelaskan juga dari temannya tadi menggunakan desinfektan ya, itu harus dibersihkan kembali atau sanitizer. Nah, itu juga bisa menjadi cemaran ya. Nah, bagaimana cara mencegah cemaran toksinnya ini? Kan dia secara alamiah ya ada. Nah, makanya harus memperhatikan mulai dari panennya. Contohnya tadi si jagung, kacang tanah, atau produk susu, saya jagung ya. Jagung panennya itu harus tepat waktu ya, sehingga kualitasnya tetap terjaga. Kemudian jagung itu disimpan, jangan penyimpanan yang lembab ya gitu. Kemudian kalau kacang-kacangan dan serealia sebaiknya dikurangin kadar airnya sampai dengan 10%. Oke. Nah, terjadinya keracunan karena mikrobiologis ya itu dalam yang kategori presentasi yang besar itu di suhu ya, suhu penyimpanannya yang tidak tepat tadi misalnya tidak di freezer kan dia kalau di freezer kategori kedua. Nah, ketika penyimpanannya tidak tepat, dia berkontribusi lebih banyak untuk keamanan pangannya ya. Kemudian yang kedua ada personal hygiene. Tadi kan mikrobiologis ada dari hewan, ada dari manusia. Nah, ketika kalian masak ya, makanya kalian harus menggunakan penutup kepala, handscoon. Kemudian itu tuh memang untuk keamanan pangan. Nah, ya ketika kalian tidak menerapkan itu ya kalian akan menyebabkan cemaran mikrobiologis. Kemudian dilanjut oleh inadequate cooking, kemudian dari alatnya yang terkontaminasi tadi, dan bahan yang tidak aman. Oke, faktor-faktornya tadi hygiene ya, hygiene sudah jelas terjadinya cemaran mikrobiologis. Tadi misalnya tidak menggunakan penutup kepala, kemudian juga akan menyebabkan cemaran fisik ya, misalnya berupa rambut, ataupun lain-lainnya. Dan juga dilarang menggunakan jam tangan dan lain-lain, itu kan dimulai dari hygiene pekerjanya. Kemudian sanitasi dan kebersihan alat tadi ya, kebersihan alat kan memang harus didesinfektan atau dibersihkan, tetapi harus dibersihkan lagi ya agar tidak masih menempel si bahan-bahan desinfektannya. Tapi tetap harus dibersihkan ya, karena kalau tidak bersih ya juga akan menyebabkan cemaran. Oke, tadi selain itu adalah pengolahan yang tidak tepat. Tadi kan dibahas juga adalah CCP-nya. Pasti udah belajar HACCP ya dengan sebelumnya. Nah, itu suhunya, suhu penyimpanan, suhu dalam pengolahan, bagaimana batas kritisnya, itu kan harus menjadi acuan dalam setiap mengolah makanan. Kemudian kontaminasi silang ya, baik dari bahan maupun alat. Oke, kemudian tadi kan ada virus, bakteri gitu ya. Nah, ini ada patogen baru atau re-emerging patogen. Jadi kalau patogen baru memang yang sebelumnya itu tidak ada ya, tidak ada, tapi tiba-tiba ada muncul dan dia menyebabkan keracunan. Nah, kalau patogen yang muncul kembali berarti dia sebelumnya ada, kemudian dia kembali lagi menjadi masalah keamanan pangan ya. Contohnya kalau di sini antraks ya, antraks itu karena biasanya konsumsi daging ternak dia sudah terinfeksi oleh Bacillus anthrax gitu ya. Oke.
Nah, bagaimana sistem pengendalian pangannya? Tadi kan dimulai dari kan tadi faktor-faktornya dari sanitasi hygiene, kemudian kebersihan yang kurang, ya berarti kan dari prosedur hygiene-nya harus SOP-nya ketat ya, mulai dari proses persiapan, personal hygiene-nya, pengolahan, sampai menyajikan makanan ya itu prosedurnya harus ketat. Kemudian pengawasan ya, makanya kalian kalau tidak diawasi ya kalian diawasi saja kadang personal hygiene-nya masih kurang ya. Makanya kalau di industri-industri itu harus ada supervisi, pengawasan dan juga diberikan pelatihan. Pelatihan bagaimana misalnya menggunakan APD misalnya, terus persiapan atau pengolahan yang baik gitu ya. Penggunaan teknologi tadi ya, bisa menggunakan pemanasan atau sterilisasi alat ya. Kemudian pelabelan ya, kalau pelabelan jelas ya, misalnya aman dikonsumsi atau expirednya ya, itu expired bisa untuk label keamanan pangan gitu ya. Oke, untuk pemantauannya, jadi harus adanya pemantauan baik dari lembaga ataupun pemerintah terhadap kejadian misalnya tadi kasus keracunan gitu ya. Kemudian kasus yang berkaitan memang dengan keamanan pangan. Kemudian harus di-surveillance, harus diidentifikasi kasus-kasus tersebut sumbernya misalnya banyaknya dari mana? Daging misalnya atau dari telur. Nah, itu harus dilakukan surveillance. Oke, risikonya tadi sudah dijelaskan ya, ketika terjadinya masalah dalam keracunan itu kan jelas akan menyebabkan dampak ekonomi ya. Kenapa menyebabkan dampak ekonomi? Karena kan adanya biaya pengobatan yang tinggi karena orang-orang keracunan. Sebelumnya ada kasus ya yang MGB ini ada yang keracunan kan. Nah, itu kan menyebabkan dampak ekonomi dan malah harusnya jadi produktif, ternyata makan siang itu ada potensial keracunan dan malah tidak akan menyebabkan produktivitas dia dalam belajar gitu ya. Jadi harus ada tadi pengawasan dari pemerintah dan jangka panjangnya bahkan kalau itu fatal sekali ya efeknya misalnya ada bahan-bahan yang memang berbahaya itu bisa menyebabkan kematian. Oke, nah ketika ada isu ini tentunya Indonesia atau pangan-pangan tertentu akan tidak akan adanya ekspor gitu ya, ekspor kita ke negara lain karena negara lain menganggap bahan pangan kita tidak aman. Kemudian kerugian citra, jadi perdagangan menjadi menurun karena kurangnya kepercayaan konsumen. Oke, tadi sudah sama. Nah, pengendaliannya harus adanya kampanye kesehatan. Nah, kampanyenya ya dimulai dari kalian, bagaimana pentingnya keamanan pangan itu, bagaimana menggunakan APD, bagaimana tadi menggunakan apa dalam batas-batas aman tertentu dan diberikan pendidikan dan pelatihan ya khususnya pada tenaga penjamah di dapur. Ya. Oke, nah untuk industri ya harus sebaiknya ada sertifikasi, misalnya ada GMP-nya, kemudian ada HACCP-nya. Ya ini kan sudah ya, seharusnya sudah tentang GMP dan HACCP. Nah kalau GMP ini kan harus ada pedoman dan standar yang diikuti dalam suatu industri makanan tersebut, mulai dari proses produksinya, khusus ke proses produksi, sehingga pada saat proses produksi itu dia menghasilkan makanan yang bermutu dan aman. Jadi dia memastikan kalau GMP ini tuh dasar atau fondasinya lingkungan atau praktik kerjanya itu aman ya. Kalau HACCP kan mengidentifikasi bahaya dari setiap langkah-langkah produksi. Misalnya titik bahayanya itu ada di proses pengolahan. Makanya di dalam proses pengolahan suhunya harus sekian, berapa gitu ya. Itu lebih spesifik lagi untuk HACCP. Sedangkan kalau GMP itu fondasinya, jadi memastikan tadi praktik kerja, lingkungan, hygiene itu sudah aman. Ya, sehingga harus menerapkan sistem manajemen kedua hal ini di dalam suatu industri. Ya, tadi sudah dan adanya penegakan hukum ketika tadi memang ada kasus-kasus misalnya pegawai yang tidak menerapkan APD atau tadi tidak menerapkan titik kritisnya, nah itu harus ada sanksi hukum ya. Oke, itu saja sih tentang yang isu mutakhir. Ada yang mau ditanyakan? Yang GMP sama HACCP oleh Bu Finda sudah belum ya? Sudah ya?
Halo, suara saya masih terdengar? Kalau kemarin pengertian GMP dan HACCP-nya apa? Boleh jelaskan lagi? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Iya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan titik kritis ya sama temennya. Nah, itu gimana pemahaman kalian tentang HACCP? Ya, materi HACCP-nya sudah belum? Kalian tidak mencari? Coba dicari, di googling nggak apa-apa. HACCP itu tuh seperti apa? GMP itu seperti apa? Googling aja. Oke. Ya, terima kasih Isabel lagi ya. Ya, jadi sama ya penjelasannya dan diperkuat oleh Isabel. Jadi kalau GMP itu mempertahankan mutu dilihat dari sanitasi hygiene yang ada di lingkungan dan yang ada tadi di pegawainya atau personalnya. Sedangkan kalau CCV itu proses yang lebih spesifik ke produksinya. Pengolahannya. Jadi misalnya tadi pengolahannya atau bisa juga dari sistem persiapan atau sampai pengolahan kan itu nanti akan ada cemaran fisik, biologis, kimia. Nah, khususnya pada titik-titik pengolahan itu atau tahapan apa itu bagaimana cara mengendalikannya agar tidak terkontaminasi tadi baik mikrobiologis, fisik ataupun kimia. Itu untuk mencegah mikrobiologis kan biasanya di tahap pengolahan ya, bagaimana pengolahannya secara matang dengan suhu sekian gitu ya. Berapa lama? Oke, ya udah, kita langsung ke BTP saja yang pertemuan selanjutnya. Oke, BTP. Nah, tadi juga sudah disinggung ya. Sebelumnya kan kalau di RPS itu BTP itu yang bahaya, tapi sebelum ke bahaya kan ada dua ya, minggu depan BTP lagi yang kedua. Nah, jadi saya jelaskan dulu BTP itu kan sebenarnya boleh ya, jadi saya jelaskan yang amannya apa aja yang boleh digunakan dulu. Jadi untuk yang minggu depan baru yang bahayanya. Nah, sebelum ke BTP, kira-kira pengertian BTP itu apa sih? Oh ya, sebelum mungkin kalian nggak akan ditanya nggak akan ini lagi ya. Biar itu saya lihat video singkat dulu ya. Nanti kalian berkomentar. Jadi sudah ada definisi BTP dari video ini. Ya, silakan disimak. Maintaining a healthy, sustainable diet relies on access to a variety of different foods. It's important to consider the origin, quality, and safety of what we eat. Sometimes we want to have tomato sauce in winter, eat a ready meal after a long day at work, or
Try a yogurt with a surprising texture. For that, we need the help of food additives. Food additives usually don't have a nutritional value, but they are added to food in small amounts to serve a specific function. Some, like preservatives, stop bacteria or mold from spoiling our food so that it lasts longer. Colours are used to make our food look more appealing. Emulsifiers allow water and oils to remain mixed together in an emulsion. For example, in mayonnaise. Food additives can be invented by scientists or inspired by nature. For example, lemons naturally contain an antioxidant called ascorbic acid, also known as vitamin C. When added to foods such as fruit juice, jam, or canned vegetables, it helps preserve taste and colour and allows the food to stay edible for longer. Since it's used in large quantities by food producers, we must synthesize it. From a lemon or from a lab, it's the same molecule. Every food additive that we find in our plate has been thoroughly tested and approved by EFSA, the European Food Safety Authority. The safety of each additive is regularly reviewed based on the latest science. There are rules on how each additive can be used. They specify the type of products and the quantities that are safe for humans. A small number of additives have been linked to negative health effects in sensitive individuals. For example, colours in hyperactivity or intolerance to sulfites in wine. All approved food additives are assigned an E number. You can find the E number or name of the additive along with its functions on your food packaging. Be curious. Check your food's label. Oke, jadi pengertiannya apa? Ya. Izin menjawab, Bu Tessa. Ya, silakan. PTP itu terkait tentang bahan tambahan panganan untuk meningkatkan kualitas dari bahan makanan atau enggak untuk menambah daya tarik, juga mempertahankan kualitas itu sendiri gitu. Kualitas itu sendiri, mutunya gitu ya. Tapi ada beberapa batasannya ya. Iya, betul ya. Terima kasih Anita. Betul ya. Tadi ada beberapa fungsi kenapa kita untuk memberikan bahan tambahan pangan. Jadi bukan semata-mata kita gak ada fungsinya, nggak ada tujuannya. Jadi kita memberikan bahan tambahan pangan itu ya memang tadi ada salah satu fungsi, bisa sebagai pengawet atau penambah warna ataupun lainnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Oke, kita mulai dari pengertian dulu. Jadi bahan tambahan pangan itu nama juga bahan tambahan. Nah, itu biasanya yang bukan merupakan ingredient khasnya. Memang berbeda gitu dari bahan itu sendiri, tapi sengaja ditambahkan, jadi bukan ciri khasnya ya. Nah, dia itu bisa ada kandungan atau biasanya tidak memiliki kandungan zat gizi. Ya, diperuntukkan untuk teknologi, baik tadi pembuatannya, mulai dari pengolahannya, atau perlakuan. Nah, untuk penyimpanan, ya, untuk menghasilkan sifat khas tertentu dari makanan. Gitu. Jadi misalnya tadi dalam pembuatan tadi ya, yang air dan minyak tidak bisa bersatu kan, misalnya margarin. Nah, itu kan harus ada bahan tambahan lain untuk dia dapat bersatu. Gitu ya, dan seterusnya nanti dijelaskan. Kemudian kalau untuk berdasarkan FAO ya sama ditambahkan dalam jumlah tertentu, ukuran tertentu ya, bisa ditambahkan mulai dari proses pengolahan atau pengemasannya misalnya atau penyimpanannya. Sehingga ketika dia ditambahkan, dia bisa memperbaiki warnanya atau dia bisa memperbaiki bentuk atau maupun cita rasa ataupun tadi tekstur ya. Nah, ataupun juga bisa perpanjang daya simpan ya, dan dia balik lagi bukan ingredient utamanya. Jadi namanya tambahan ya, dia bukan bahan baku utama. Misalnya bahan baku utama ya roti tadi kan ya,
Ada gambar roti, kemudian ditambahkan bahan pengawet ya, sehingga dia tidak akan terinfeksi jamur, dia akan lebih awet lebih lama. Bahan utamanya tetap roti, cuman ditambahkan bahan tambahan lain sehingga dia dapat menghindari dari infeksi jamur misalnya. Oke. Nah, regulasinya makanya tadi di video juga ketika ditambahkan lagi itu kan di stop ya, karena memang ada dosis yang harus diatur. Yaitu diatur oleh jelas Kemenkes, kemudian diawasi oleh BPOM ya, diawasi oleh BPOM, ada dosis atau kadar yang memang diatur oleh Departemen Kesehatan dan diawasi oleh nanti BPOM dalam penggunaannya ya. Tujuannya tadi ya, salah satunya kan memperpanjang umur simpan, karena tidak semua kan tadi kita mengacu pada pangan. Pangan itu kan bisa berbentuk makanan atau bisa minuman. Nah, pangan itu kan tidak selamanya awet. Nah, ketika ini juga akan meningkatkan si produsen ya, ketika membuat suatu produk ya, dia agar lebih awet untuk memperpanjang daya simpan. Nah, itu kan bisa ditambahkan dengan BTP. Nah, sehingga dia akan mencegah terjadinya pertumbuhan mikroba ataupun adanya reaksi-reaksi kimia ya. Misalnya kan di dalam tadi roti ya, contohnya dia kan dalam proses penyimpanan akan menyebabkan reaksi kimia secara alami gitu ya. Nah, kemudian ketika ditambahkan BTP dia akan memperpanjang umur simpan. Kemudian kualitas rasa dan tekstur. Tadi kan yogurt ya, ketika ditambahkan BTP dia akan meningkatkan tekstur dari yogurtnya. Nah, sehingga akan tentunya memanjakan indera pengecap dari konsumen, sehingga konsumen lebih tertarik gitu ya ketika teksturnya diperbaiki. Kemudian tadi juga ada penampilan ya, dari warna-warni kan cenderung dia warnanya tidak terlalu terang. Nah, diberikan BTP ya untuk menambah dalam segi warna ya, ataupun dari aroma. Nah, sehingga dikatakan BTP itu apabila dia memiliki salah satu fungsi dari hal yang ini ya, misalnya dia sebagai antioksidan, dia sebagai pewarna, dia sebagai penguat rasa, dia bisa sebagai pemanis buatan atau pengawet, pengemulsi, pengeras ataupun pengatur keasaman. Nanti kita akan bahas satu-satu. Jenisnya tadi mulai misalnya dari zat pewarna ya. Pewarna sendiri itu juga kan kita ada yang alami, ada yang buatan. Kalau pewarna alami tentu dari yang hayati dari alam ya. Nah, bisa kita ekstrak dari daun pandan atau klorofil ya, dari sayuran-sayuran warna hijau, sehingga dia akan memberikan efek pangan itu menjadi warna hijau. Kunyit tentunya akan memberikan warna kunyit ya. Kuning. Oke, kemudian kalau pewarna buatan, misalnya ada namanya tartazin, dia juga menghasilkan warna kuning. Kemudian karmin, dia menghasilkan warna merah, dan titanium, dia cenderung menghasilkan warna putih. Nah, manfaatnya apa? Kita memberikan pewarna. Tadi ya, ketika memproduksi pangan ya, tapi penampilannya tidak menarik, kurang menarik karena warnanya cenderung tidak menyala gitu ya. Makanya diberikan pewarna-pewarna alami sehingga konsumen lebih tertarik untuk mengkonsumsi bahan pangan tersebut ya. Ataupun menyeragamkan makanan. Jadi misalnya ada produk pangan tertentu, nah ini dia identik dengan warna merah. Nah, untuk menyeragamkan ya diberikan pewarna. Dan menstabilkan warna. Tadi kan dalam pangan itu nggak langsung dikonsumsi ya, bisa disimpan gitu ya. Nah, untuk stabil dia sampai disimpan dalam kemasan, kemudian dikonsumsi itu biasanya ditambahkan oleh pewarna ya. Oke. Nah, untuk pengawet ya, zat pengawet ini bisa juga ada yang alami dan juga ada yang sintetis. Ya, kalau alami ya tentunya memang adanya di bahan-bahan alami, misalnya asam askorbat itu kan dari buah-buahan gitu ya, lecitin itu dari kedelai ya. Nah, diberikan bahan-bahan pengawet ini tujuannya untuk mencegah degradasi pangan ya. Jadi misalnya pangan itu tidak mudah rusak ketika diberikan zat pengawet tersebut. Kalau yang sintetis contohnya asam benzoat ya. Asam benzoat itu akan mencegah jamur dan bakteri ya, sehingga masa simpannya menjadi lebih lama ya. Oke.
Oke, sini sudah. Nah, kan pada saat misalnya dalam bahan makanan itu kan dia dalam proses penyimpanan itu kan dia menyebabkan ada perubahan dari degradasi karena faktor biologi. Makanya kita berikan zat pengawet agar tidak mempercepat proses degradasi tadi. Oke, tadi zat pewarna sudah ya, zat pengawet juga sudah ya. Zat pewarna tadi kan untuk menstabilkan warna, untuk mencerahkan warna, ya. Zat pengawet agar tidak terdegradasi dengan cepat ya dan menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, kalau fungsi lain dia sebagai pemanis ya, jelas kalau pemanis ya memberikan efek manis ya tanpa dan mempertajam si lidah kita ya untuk memberikan rasa manis. Contohnya yaitu pemanis buatan ya atau sakarin dan siklamat. Kemudian rasa dan aroma ya, rasa juga termasuk dengan kalau misalnya pemanis jelas gula. Kalau rasa kan bisa dengan rasa gurih ya. Rasa gurih itu bisa memang ditambahkan monosodium glutamat atau MSG. MSG ini BTP ya. Dia aman dan bisa digunakan dengan batas tertentu. Atau aroma. Kalau aroma misalnya adalah essence. Jadi essence vanilla ya. Jadi akan memberikan aroma vanilla itu bisa diberikan essence. Sehingga kan konsumen tertarik ya ketika ada rasa yang gurih, ada aroma yang sedap gitu ya. Makanya dia tertarik untuk membeli produk tersebut. Kemudian dia sebagai antioksidan ya. Kalau antioksidan dia tentu akan menghambat atau mencegah terjadinya proses oksidasi. Misalnya pada produk minyak goreng ya, ketika ditambahkan BTP antioksidan dia akan mencegah ketengikan ya. Contohnya ditambahkan BHA atau BHT. Kemudian anti kempal. Kalau kempal berarti dia menggumpal. Nah, ketika dalam proses pembuatan tepung ya atau bubuknya sehingga tidak terjadi penggumpalan itu biasanya ditambah dengan atau susu bubuk gitu ya yang berbentuk tepung-tepung. Nah, itu ditambahkan BTP yang ada fungsi anti kempalnya ya. Bisa dilihat ada kalsium silikat, magnesium oksida dan silikat lainnya ya. Kemudian pengatur keasaman. Kalau pengatur keasaman ya jelas ya dari judulnya dia dapat menetralkan dan mengatur keasaman dari produk itu sendiri ya dan mempertahankan derajat keasaman. Contohnya bisa dari asam laktat, asam sitrat ya dan natrium bikarbonat. Oke, dosisnya ya. Kita mulai dari yang asam benzoat ya. Asam benzoat tadi dia sebagai apa? Masih ingat nggak? Pengawet ya, judulnya pengawet, dia sebagai pengawet. Nah, pengawet dia digunakan itu dosisnya 1 gram per 1 kilogram adonan ya. Jadi misalnya menggunakan asam benzoat dalam suatu produk ya, itu adonannya 1 kilo, berarti asam benzoatnya itu cuma 1 gram ya, sedikit sekali. Nah, itu beberapa jenis pengawet bisa dilihat ada sodium benzoat, asam, dan itu bisa dilihat dosisnya. Kemudian pewarna di sini lebih ke yang sintetis ya, sintetis. Misalnya untuk makanan itu digunakan 300 mg, berarti lebih sedikit lagi ya dosisnya dibanding pengawet. Nah, untuk yang pertama itu memberikan warna merah. Nah, untuk makanan dan minuman dosisnya berbeda karena kalau minuman kan dia bentuknya cair. Jadi tidak terlalu banyak digunakan dibanding kita masukkan ke bahan makanan, misalnya adonan tadi ya. Nah, jadi kadarnya atau dosisnya lebih sedikit, 70 mg. Dan bisa dilihat seterusnya. Pemanis. Kalau pemanis ya, kalian sudah tahu ada sakarin, ada sodium, ada aspartam, ada sorbitol. Nah, sorbitol itu biasanya yang dari alamiah ya, dari yang lainnya dari sintetis. Sorbitol alamiah bisa dari buah-buahan, ekstrak buah-buahan dan bisa digunakan untuk penderita diabetes karena dia untuk pemanis ini cenderung kalorinya rendah tapi menghasilkan rasa yang manis tentunya. Nah, penyedap rasa tadi kan contohnya MSG. Nah, MSG ini batas hariannya 120 mg per kilogram berat badan. Jadi misalnya 60 dikali saja. 60 dikali 120, kalian bisa makan MSG dalam sehari itu berapa?
Nah, pemutih dan pematang tepung. Kalau ini lebih ke memberikan warna atau penampilan putih pada tepung ya. Jadi dia menjadi lebih putih dan memperbaiki mutu ya. Itu bisa dengan menggunakan bahan-bahan ini ya. Oke. Contohnya dalam pembuatan roti misalnya ya, itu ditambahkan natrium steril fumarat. Oke, untuk pengemulsi tadi ya di dalam video kan sudah dijelaskan ya, air dan minyak itu kan tidak bisa bersatu. Misalnya dalam produk pembuatan margarin atau produk lainnya ya yang memang tidak bisa bersatu. Nah, itu ada pengemulsinya, ada BTP-nya misalnya ditambahkan pektin ataupun gelatin. Nah, antioksidan ya, kalau antioksidan kan tadi untuk mencegah terjadinya degradasi ya, itu bisa dari asam askorbat. Asam askorbat ini banyak ya fungsinya, bisa jadi pengawet, antioksidan dan lain-lain. Dan pengatur keasaman. Pengatur asaman tadi dia mempertahankan derajat keasaman. Contohnya dalam pembuatan jam atau marmalade ya. Jadi menggunakan asam laktatnya itu hanya 3 gram per 1 kilogram. Nah, kalau dilihat BTP-nya itu kan ada yang dari sumber yang alami dan ada yang dari sumber sintetis. Nah, kalau alami definisinya ya berarti dia bahan-bahan itu didapatkan dari ekstrak bahan-bahan alami ya. Contohnya tadi pewarna alami dari daun suji, kemudian kunyit ya. Kemudian sifatnya cenderung kalau yang alami tentu dia lebih aman. Dan karena dia ada sumber di alam, ya tentu dia lebih mudah untuk didapatkan. Tapi untuk yang alami tentunya dia ada kelemahannya, dia cenderung tidak stabil. Sehingga dia karena tidak stabil, dia jumlahnya tentu lebih banyak dibandingkan yang sintetis. Oke, yang pewarna alami ya contohnya buah-buahan atau sayur-sayuran yang memang berwarna cerah ya akan menyebabkan adanya karotenoid, kemudian apokarotin itu merah orange atau beta karotin yang menghasilkan warna kuning ya. Oke, sedangkan sintetis definisinya cenderung dia lebih stabil. Kalau yang alami tidak stabil, kalau sintetis karena dia namanya buatan ya atau kimia ya memang dia lebih stabil dan dia lebih pekat. Ketika pewarna diberikan sedikit ya tentu akan menghasilkan warna yang sangat lebih pekat ya. Dan untuk yang sintetis kita menggunakannya sedikit saja dibandingkan yang alami tadi ya. Namun efeknya akan lebih parah ya ketika kita menggunakan yang alami tentunya ya. Makanya tadi harus ada regulasi atau batas amannya. Nah, jenisnya dia untuk yang sintetis ada 2, ada die atau lake. Kalau die itu dia bisa jenisnya larut dalam air ya. Jadi zat pewarna misalnya umumnya dia larut dalam air ya, makanya dia langsung menghasilkan warna-warna tertentu. Nah, untuk sintetis yang lain ada yang tidak larut dalam air, jadi makanya digunakan untuk produk-produk yang tidak boleh terkena oleh air. Nah, kemudian juga dalam bahan sintetis biasanya juga ada yang terkontaminasi oleh tadi cemaran logam. Nah, tapi cemaran ini masih bisa ada dengan batas aman ya, tapi hanya sedikit sekali yaitu 0,004% buat arsen ya, dan 0,0001 untuk timbal ya. Oke, untuk sengaja ditambahkan ya, misalnya tadi ya, harusnya ini misalnya sengaja ditambahkan itu kan BTP yang memang harus sengaja dalam proses pertanian tadi ya, insektisida, pupuk, pestisida kan itu memang sengaja ditambahkan. Nah, kalau tidak sengaja, nah misalnya itu terjadi secara alamiah ya. Misalnya dalam proses fermentasi itu akan ada asam laktat di dalamnya ya. Begitu juga buah akan menghasilkan asam benzoat. Berarti kan tidak sengaja ditambahkan ya, tapi dia ada. Ya, dan BTP juga yang sengaja ditambahkan ya bisa juga dengan tadi ya jenis BTP lain yang memang sengaja ditambahkan untuk meningkatkan cita rasa dan fungsi-fungsi lainnya. Kemudian aturannya ya, aturannya kan kalau tadi di video tadi berdasarkan regulasi Eropa tadi ya. Nah, atau kalau di Indonesia ya berarti dari regulasi BPOM
yang memang sudah dapat pengakuan dari FDA gitu ya. Berapa kadar yang memang aman untuk dikonsumsi. Tadi ya sudah ada kadarnya 100 mg, 300 mg dalam per berat badan. Nah, kemudian cara memakainya yang aman itu ada regulasinya. Itu diatur oleh Kemenkes. Kalau dosisnya diatur oleh BPOM dan cara memakainya, aturan konsumsinya itu diatur oleh Kemenkes agar apa tadi tidak dikonsumsi secara berlebihan ya. Karena kan tadi walaupun sudah dengan batas aman, tapi kalau kalian setiap hari mengkonsumsinya ya jelas akan tetap berlebihan dalam jelas kalau misalnya tadi BTP-nya tidak aman atau dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang ya, kalau dalam yang tidak aman itu akan menyebabkan efek jangka pendek ya, bisa akan menyebabkan gatal, mual, bahkan shock, sama ketika tidak menerapkan tadi yang pertama keamanan pangan ya. Nah, untuk BTP ya ketika dikonsumsi secara terus-menerus ya itu kan makanya harus diatur regulasinya ya, konsumen itu untuk mengkonsumsi si BTP. Nah, itu akan menyebabkan kanker, jelas ya kan tadi dia adalah sebagian besar ya memang dari sintetis ya. Kalau misalnya dari alamnya mungkin tidak akan terlalu banyak dampaknya ya. Tapi kalau dari sintetis tentunya ketika sering dikonsumsi akan menyebabkan kanker, kerusakan sel. Walaupun tadi memang awalnya meningkatkan konsumen dari cita rasanya gitu ya, kemudian dari warnanya gitu. Tapi kan tetap tidak boleh berlebihan atau dalam jangka waktu yang panjang. Nah, oleh karena itu ya sebagai ahli gizi harus memberikan edukasi ya mengenai tadi dosis yang diizinkan atau diperbolehkan dari setiap bahan tambahan pangan ya kepada produsen khususnya ya yang ingin membuat suatu produk tadi ya kan BTP ini kan dibuat oleh suatu produksi ya, misalnya membuat roti ya, diberikan edukasi ya kepada si produsen tadi yang membuat roti bahwa amannya dalam menggunakan BTP itu adalah sekian. Kemudian seterusnya diberikan edukasi kepada produsennya terlebih dahulu. Kemudian diuji ya, setelah dibuat itu produknya harus diuji ya oleh BPOM apakah memang kadarnya memang sudah sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan, dan setelah diedar di pasaran itu harus dilakukan pengawasan. Oke, tadi kenapa adanya BTP ini sejarahnya kenapa? Karena adanya inovasi ya. Teknologi pangan itu kan adanya inovasi ya, yang tadinya roti itu nggak bisa bertahan lama, sekarang bisa bertahan lama. Kemudian yang tadinya produk itu teksturnya tidak bisa diatur gitu ya, sekarang bisa diatur. Nah, itu kan ada inovasi dalam teknologi pangan dan meningkatkan efisiensi ya. Jadi ketika kalian membuat suatu produk agar awet ya, efisien ya dalam jangka waktu tertentu, tidak perlu masak ada order ya masak hari itu dikonsumsi hari itu kan tidak ya. Jadi bisa dengan menggunakan BTP tadi ya. Jadi efisien. Nah, tadi ya penggunaannya ada yang alami dan ada yang sintetis, tetapi harus dalam regulasi saja. Nah, BTP ini jadi intinya adalah dia berkaitan juga dengan keamanan pangan. Sehingga ketika mengkonsumsi atau menggunakannya dengan batas aman, yaitu akan menjaga mutu keamanan pangan dan kesehatan konsumennya, gitu ya. Kenapa? Tadi kan ketika digunakan dalam dosis yang aman, konsumennya kan tidak akan menyebabkan keracunan, shock, dan lain-lain tadi ya. Ataupun nanti efek jangka panjangnya. Dan mutu ya, kalau efek baiknya ya akan meningkatkan mutu sesuai apa tadi yang diinginkan. Tadi kan ada beberapa banyak fungsi ya. Tentunya akan meningkatkan daya tarik konsumen untuk dapat membeli produk tersebut. Oke, jelas ya, gak hanya tadi produsen karena dia yang akan membuat suatu produk, tapi juga edukasi ke masyarakatnya bahwa pentingnya konsumsi misalnya tadi MSG ya, MSG dalam batas yang aman dalam 1 hari gitu ya. Kemudian ataupun misalnya menggunakan aroma dan lain-lain itu
diberikan edukasi sebaiknya itu seperti apa, kemudian tidak dikonsumsi secara jangka panjang. Nah, itu kan diberikan edukasi. Oke, ini tadi sudah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita kuisis dulu. Jelas tidak tentang apa BTP ya? Ini BTP yang ini kan yang aman ya. Yang aman, kemudian tidak aman ketika melebihi batas tertentu. Di minggu depan BTP yang memang tidak direkomendasikan ya. Sorry, harus ya. Ini layar saya nggak kelihatan ya. Saya lagi buka kuisis, kelihatan nggak? Nggak, belum ya? Halo? Halo, suara saya masih terdengar? Terdengar Ibu. Masih. Ada yang mau